Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap di rumah ataupun bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo menegaskan jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan, maka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Berikut pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Namun, alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah.
Pemirsa, juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita menjelaskan hasil evaluasi dan monitoring menemukan restoran dan tempat pemukiman publik menjadi dua tempat terendah dalam kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dalam seminggu terakhir. Sedangkan dilihat dari provinsi, maka Banten menjadi provinsi terendah dalam kedisiplinan memakai masker dan DKI Jakarta terendah dalam ketaatan menjaga jarak. Jika dilihat pada monitoring kepatuhan protokol kesehatan selama 1 minggu terakhir, masih terdapat 26% desa atau kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan protokol kesehatan memakai masker, serta 28% dalam menjaga jarak. Restoran, pemukiman warga, serta tempat olahraga publik menjadi lokasi kerumunan yang kepatuhan masyarakatnya terendah. Lebih detail lagi pada Provinsi Jawa Bali, desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Banten sebesar 28,57%, sedangkan untuk desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak, yaitu 48,26%, atau hampir setengah kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak. Mengacu pada data tersebut, maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan. Lebih dari itu, beberapa hal perlu dipastikan sebelum relaksasi dilakukan, yaitu yang pertama, komitmen seluruh unsur. Komitmen pemerintah daerah, TNI, Polri, Puskesmas, hingga ketua RT RW untuk menjalankan penanganan dengan baik, ini penting sebagai modal kita melaksanakan relaksasi yang aman dan efektif. Kemudian yang kedua, rencana dan evaluasi yang matang. Perencanaan terkait sasaran, ruang lingkup, dan metode penanganan dilakukan menjadi penting untuk mencapai keefektifan penanganan. Pemirsa, kebijakan pemerintah terkait perpanjangan PPKM darurat dinilai tepat oleh epidemiolog UB Dr. Khalifah untuk menekan penambahan kasus COVID-19. Meski demikian, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan dan melakukan penyekatan guna mengurangi mobilitas saja dinilai belum cukup. Berikut penjelasan lengkap dari Dr. Khalifah. Pemerintah sendiri memang kan hingga tanggal 21 Juli ini PPKM kan diperpanjang ya, untuk PPKM sendiri ini diperpanjang, angkanya menurun dari yang tertinggi, puncaknya yang kemarin sempat 50 ribuan itu ya, sempat 55.000, sekarang kita sudah 30 ribuan. Itu ya, itu memang menurun tapi belum prestasi gitu karena masih tinggi gitu. Memang untuk kebijakan PPKM darurat diperpanjang ini saya rasa tepat karena tujuan dari PPKM darurat itu kan bagus ya, dia untuk menekan mobilitas dan sebagainya kayak gitu, memang bagus. Cuma memang kesadaran dari masyarakat memang yang masih kurang kayak gitu. Lalu yang perlu ditingkatkan memang selain kita upaya penyekatan dan sebagainya, kalau dari saya sendiri, dari pemerintah juga harus meningkatkan testing rate, kemampuan testingnya, dan juga agar positivity rate-nya itu kita terpenuhi sesuai dengan standar WHO. Jadi
Untuk positivity rate yang dikatakan stabil itu kan kalau misalnya kurang dari 5%. Itu dikatakan suatu daerah positivity rate-nya itu tercapai. Nah, saat ini Indonesia pada umumnya itu kita 30%. Jadi intinya jadi masih sangat tinggi ya dibandingkan dengan standar WHO itu sendiri. Jadi upaya pemerintah ya bagaimana selain kita penyekatan dan sebagainya, kita menertibkan masyarakat untuk mematuhi protokol, kita juga harus meningkatkan upaya testing ya. Testingnya kalau misalnya testingnya ini banyak digalakkan, banyak orang yang dites, jadi kita semakin tahu, oh ini benar orang-orang yang benar-benar positif, orang-orang yang benar-benar negatif, sehingga yang positif itu bisa benar-benar di rumah, isolasi mandiri, nah sehingga tidak menyebarkan ke yang lain. Seperti itu. Pemirsa, untuk menghindari kerumunan dan mencegah penularan COVID-19, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya membagikan paket daging hewan kurban secara drive-thru pada Rabu 21 Juli 2021. Pembagian yang dilakukan di lobi gedung GPB ini menyediakan kontak langsung antara panitia yang membagikan dan penerima. Penerima daging kurban masuk dengan menggunakan motor, lalu menyerahkan kupon yang berisi barcode kepada panitia dan selanjutnya mengambil daging kurbannya sendiri. Tahun ini FKUB membagikan 500 paket daging sapi dan 45 daging kambing yang dibagikan kepada sivitas akademika di FKUB dan juga beberapa pesantren. Insya Allah pada hari ini dari FKUB akan menyelenggarakan pembagian daging kurban. Yang kami distribusikan ada, kemarin kita melakukan penyembelihan untuk 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Alhamdulillah dari 5 ekor sapi itu dapat 500 paket, ada sekitar 1.100 kg, jadi insya Allah 1 ton lebih. Kemudian untuk daging kambingnya ada 45 paket, itu sekitar 90 kilo lebih, 115 kilo lebih. Insya Allah akan dibagikan kepada keluarga besar Sivitas FKUB. Ada kupon yang kita sebar, undangan ada 370. Kemudian juga nanti akan kita distribusikan kepada panti asuhan dan pondok pesantren di sekitar Malang. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir membuat kondisi keuangan banyak keluarga menjadi tidak stabil. Dalam kondisi ini, memiliki dana darurat menjadi sangat penting dan bisa menolong di saat keuangan tidak stabil. Bagaimana merancang dana darurat saat pandemi? Berikut penuturan perencana keuangan Mimin Susanto yang merupakan alumni VIA UB. Kalau berkaitan dengan kondisi sekarang yang masih pandemi, apalagi habis diberlakukan PPKM darurat yang benar-benar membatasi ruang gerak kita, akhirnya itu berimbas juga secara ekonomi kepada masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin yang perlu dilakukan sebelum itu adalah kita coba bikin perencanaan pengeluaran, karena yang kadang tidak bisa kita kendalikan itu kan pengeluaran kita ya. Nah, pengeluaran ini disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Apakah ada yang misalnya bisa kita bisa kurangi, bisa kita minimalisir, atau kita bisa substitusi, jadi mengganti dari yang kelas A menjadi kelas B, misalnya kayak gitu. Jadi benar-benar kita bikin perencanaan pengeluaran kita ke depan ini bagaimana agar keuangan kita masih tetap aman, kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian sedikit-sedikit kita mulai untuk membentuk dana darurat kita kembali, karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini berlangsung. Bisa saja kan ini masih cukup lama, apalagi varian dari virus ini kan bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu. Dan ditambah dengan mungkin penanganan yang kurang maksimal dan masyarakat yang masih banyak yang abai juga dengan protokol kesehatan kan. Nah, makanya kita harus istilahnya kita perbaiki negara kita masing-masing. Artinya negara terkecil itu kan keluarga kita ya. Jadi kita perbaiki rumah keuangan kita itu dengan
juga tetap menyisihkan dana darurat. Berapa besarnya? Ya tergantung kondisinya masing-masing. Yang pertama tadi kan kita harus melakukan penghematan. Perencanaan pengeluaran kan mungkin ada penghematan-penghematan yang bisa kita lakukan. Misalnya listrik yang biasanya 1 juta, coba kira-kira pengeluaran terbesarnya dari di mana? Coba kita lakukan penghematan di situ. Kemudian makanan yang misalnya menunya kayak gini kayak itu ya, mungkin bisa dihemat dengan bagaimana, mungkin jadinya akhirnya kita harus lebih kreatif kayak gitu. Nah, sisanya kita bisa tabung untuk dana darurat kita ke depan, karena itu tadi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, karena kita nggak tahu apakah ini masih berlangsung lama pandeminya kayak gitu. Terus coba cari sumber income lain ya. Kalau sekarang misalnya kita udah bekerja di satu tempat, tapi karena kondisinya seperti ini, akhirnya gaji kita menjadi berkurang, atau bahkan mungkin tidak ada gajinya. Jadi kita harus coba cari income tambahan di luar pekerjaan kita yang utama. Pemirsa, kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan HMPIP via UB untuk tetap produktif menjalankan program kerja dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Berbagai inovasi dilakukan oleh HMPIP, salah satunya membuat aplikasi guna mempermudah pelayanan dan akses informasi. Berikut penuturan Ketua Himpunan saat wawancara live Instagram bersama UB Radio. HMPIP ini terfokus untuk satu program studi, yaitu program studi ilmu perpustakaan yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi, di mana program studi ini sebenarnya kalau orang-orang menganggapnya apakah hanya menata buku, sebenarnya enggak, karena yang kita tata adalah informasi. Jadi kalau di HMPIP kita juga mewadahi apa yang juga diberikan oleh program studi, yaitu 3 minatnya dari program studi, yaitu perpustakaan, kearsipan, dan juga digital asset. Jadi kita mengembangkan dan juga memberikan wadah buat teman-teman sekalian untuk bisa berkembang di dalamnya. Dan program kerjanya itu yang dilakukan tahun ini apa? Soalnya kan Kahimnya ini kayaknya elektronik ya. Nah, kira-kira elektronik Kahim gitu. Kahim. Tapi apakah prokernya juga e-proker? Seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Sebenarnya kita bisa bilang juga e-proker sih sebenarnya, Mas. Tapi beberapa ada yang menggunakan hybrid di awal-awal kemarin, di pertengahan saat Corona mulai agak landai, waktu itu ada di staff. Nah, kalau di HMPIP tahun ini karena semuanya elektronik, kita juga mencoba sesuatu yang beda, Mas. Jadi tujuan HMPIP tahun ini tuh bukan menjadi lebih baik. Saya selalu ngomong bahwa kita pengen lebih beda, karena dengan beda kita bisa bikin jalurnya sendiri. Jadi HMPIP tahun ini kita menggunakan satu konsep di mana itu kita namakan sebagai satu desa Kreaswana. Jadi istilahnya kita bikin ini kayak sitkom, Mas. Kalau misalnya saya di HMPIP panggilannya adalah Mas Kahim. Dengan teman-teman ada Pak Wakahim, lalu ada beberapa kepala departemen yang punya panggilan-panggilan sendiri. Misalnya ada Sekdep Indi PR gitu. Jadi semuanya punya karakter dalam HMPIP yang membawa itu ke dunia digitalnya. Nah, teman-teman di staff itu kita namakan sebagai Kesatria Kreaswana. Karena mereka yang akan bertempur langsung menjalankan yang dinamakan sebagai, mungkin tadi Mas bisa sebutkan, electronic broker. Jadi semuanya kita adaptasilah ke dunia digital. Nah, kalau ngomongin soal program kerja HMPIP ada beberapa nih. Yang pertama, tentunya karena pelayanannya juga harus berbentuk digital, kita mengeluarkan satu program yang namanya Tanya di Sini. Tanya di Sini ini adalah WA Center buat teman-teman sekalian dalam bentuk WA bisnis begitu, yang katalognya itu berisi semua hal-hal berbau pengurusan akademik yang kalau teman-teman tanya di situ, nanti akan dijawab langsung oleh admin dan semua satu pintu. Jadi nggak ada lagi tuh namanya kayak aku kebingungan nih, terus aku pengen nanya ke anak himpunan, tapi nanyanya ke A, ke B, ke C, yang bisa banget itu tertumpuk sama urusan pribadi.
di tahun ini kami juga mengeluarkan satu apps atau yang kita sebut sebagai HMPP apps, bisa di-download aja di Play Store. Itu adalah satu layanan, satu pintu yang di dalamnya ada tanya di sini. Terus di situ juga ada bisa belanja di badan usahanya HMPP, bisa mendaftar semua programnya HMPP, mengenal soal kabinetnya HMPP, sampai juga tahu nih terkait dengan apa-apa aja sih yang udah dilakuin sama HMPP melalui satu magazin yang kita sebut sebagai minimalis atau mini majalah literasi gitu sih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mentargetkan 4.000 restoran Indonesia bisa go global dengan meluncurkan program Indonesia Spice Up the World. Selain restoran, target yang kedua adalah ekspor bumbu dan rempah Indonesia meningkat menjadi 2 miliar US dollar. Program Indonesia Spice Up the World juga mentargetkan rendang, nasi goreng, soto, sate, dan gado-gado menjadi makanan yang dikenal dunia untuk mendongkrak promosi pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya melihat ini adalah peluang. Pariwisata memang sedang mengalami tekanan, tapi ekonomi kreatif selama manusia masih memiliki mulut dan perut, ini sangat menarik dan sangat pasar yang sangat besar. Apa yang ditargetkan oleh Indonesia Spice Up the World, ini jelas. Peningkatan dari nilai ekspor rempah olahan secara signifikan di tahun-tahun ke depan. Di tahun 2024 kita menargetkan untuk melipat gandakan. Dan tujuan dari Spice Up the World ini adalah mendorong kuliner Indonesia hadir di mancanegara dengan konsep Spice Up the World yang tentunya kita harapkan akan membawa tren positif sekarang ini dan 5 tahun ke depan. Kita juga memiliki target hadirnya 4.000 restoran Indonesia di luar negeri. Jadi banyak yang menyampaikan adalah target-target yang mungkin boleh dikatakan sangat ambisius, tapi kami yakin ini bisa. Karena kita akan berkolaborasi bukan hanya kementerian, tapi dengan diaspora juga. Dan peningkatan nilai ekspor bumbu rempah menjadi 2 miliar dolar. Di zaman Bu Mari Pangestu, mungkin Bu Hilda masih ingat, ada 5 yang kita dorong. Produk ekonomi kreatif kuliner kita, yaitu rendang, nasi goreng, sate, soto, dan gado-gado. Dan bumbu pendukung lainnya seperti kecap manis dan kacang tanah. Sementara rempah prioritas untuk ekspor adalah lada, pala, cengkeh, jahe, kayu manis, dan vanila. Nah, program daripada pengembangan Indonesia Spice Up the World ini tentunya kita bagi ke 4 vertical. Kita namakan ini 4 vertical, yaitu rempah, produk bumbu, dan pangan olahan. Vertikal kedua adalah restoran Indonesia, mulai dari redesign, karena kita harus desain seperti kekinian. Restoran-restoran Indonesia itu kita bekerja sama dengan pemiliknya tentunya. Kita bantu promosi, kita kirim chefnya, kita berikan arahan, guidance terhadap bahan baku, dan apa bentuk kolaborasinya. Jadi kita juga bisa mengirim produksi expert, kemasan dalam bentuk sachet, pameran bumbu, pendampingan, dan pembiayaan. Setelah itu kita dorong dengan promosi kulinernya. Festival, konten digital, kolaborasi media, pameran, dan forum-forum conference. Dan akhirnya kita berharap Indonesia menjadi destinasi kuliner dunia. Pemirsa, produk yang terlihat sederhana belum tentu tidak diterima oleh pasar, namun bisa sebaliknya. Hal tersebut terjadi pada produk besutan UMKM Sayrotan Singosari, di mana dari sekian produk rotan plastik seperti kursi, vas bunga, tempat air minum, dan lainnya, justru produk rak bawang yang laris manis saat pandemi.
untuk produksinya kita kan penjual online Mas ya. Penjual online kita cari untuk referensi barang yang diminati. Kebetulan kita ketemu sama yang namanya rak bawang ini. Nah itu kita inisiatif untuk desain ulang maksudnya, desain ulang dari rotan sintetis. Nah itu alhamdulillah untuk awal pandemi itu malah banyak diminati. Jadi kita produksinya sekitar satu hari mulai permintaan 50 pieces sampai satu hari 200 pieces. Kita mulai awal kita di luar kota, terutama Jogja sama Kalimantan, terus yang terdekat itu Sidoarjo, Gresik sama Blitar. Quality control produknya alhamdulillah untuk rekan kerja kita sudah bisa dibilang udah memiliki keahlian ya untuk di anyaman itu. Jadi kita tinggal buat sampel, setorkan untuk yang ke perajinnya, untuk yang mengerjakan. Nah, kita standarkan untuk sampel yang kita buat. Jadi bisa sama, bisa kualitasnya bisa terjaga. Kadang kita reselkan ada yang sudah pernah ketemu, ada juga yang belum ketemu lah. Itu kita tetap komunikasi, menawarkan produk, terus mungkin bisa komunikasi tentang desainnya untuk yang bisa diaplikasikan di situ. Variasi produk itu nanti kita tergantung modenya. Ada yang misalnya ada daya tahannya untuk produk-produk tertentu itu bisa tahan lama untuk diproduksi, ada juga yang beberapa bertahan nggak sampai lama gitu aja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Newspoint setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.